Diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 5 sampai 15. Mari perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia di dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya berkata kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi pada mereka yang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun ia memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar. Kemudian datanglah iblis dan mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik itu ialah yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hatinya yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum, Bisam Hamasya. Kita split ya, ada yang liturgi di Surabaya, biar semua nanti berkembang. Di Surabaya berkembang, di sini berkembang. Di Surabaya nanti kan ada 3. Di Wisma Mentari ya, Wisma Mentari, tempatnya Mas Edwin, dan Kebrahon, di tempatnya Bu Lita. Nanti juga di Jombang, kelihatannya konotasinya hampir finish. Kita doakan semua berkembang ya, sehingga dengan demikian gereja kita ini akan berkembang di mana-mana. Saudara, iman itu perlu adanya laku.
Berarti kalau demikian kalbu dan nous ini perlu adanya kemurnian, kebersihan, dan juga taat kepada Allah. Karena apa? Karena tujuan daripada sang sabda itu adalah untuk membawa manusia kembali kepada fitrah yang Allah telah tentukan dari semula. Tak bercacat, suci, sempurna. Sehingga dengan demikian, manusia layak untuk dikatakan sebagai image of the image, gambar dari sang gambar. Berarti kalau demikian, manusia itu perlu laku suci, laku benar, dan laku lurus di hadapan Allah. Karena itulah ketika seseorang itu mendengar sabda yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi, para rasul, dan para imam, itu perlu nata hati, perlu nata kalbu. Karena di sana digambarkan bahwa benih yang ditabur itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tempat yang berbatuan, ada yang jatuh di rumput-rumput, ada yang jatuh di tempat yang baik. Berarti kalau demikian, kalbu manusia itu ada 4 kategori. Seperti halnya di pinggir jalan. Ketika benih itu ditabur, diinjak orang, dan dimakan burung. Artinya apa? Artinya tidak bertumbuh. Artinya tidak berkembang. Artinya tidak berbuah di dalam diri orang itu. Sehingga dengan demikian, meskipun orang itu telah mendengar firman Allah, tidak ada perubahan di dalam perilaku, cara bicara, cara berpikir, cara berkendak, dan tindakan-tindakannya. Masih seperti orang yang tidak kenal dengan Allah. Sedangkan yang jatuh di bebatuan, mereka sedang mendengar firman Allah. Ya, bahagia dan berbunga-bunga di dalam kalbunya. Tetapi karena tidak ada air, maka benih itu mati. Air itu apa? Air itu adalah simbol atau tanda daripada kehidupan. Artinya ada roh di dalam kalbunya. Tidak ada. Artinya hanya menerima tetapi tidak direnungkan dan tidak diresapi sehingga mati. Nah, sedangkan yang firman atau benih yang jatuh di tempat rerumputan itu tumbuh bersama-sama tetapi terhimpit sehingga mati. Yang terakhir adalah di tanah yang baik, berlipat kali ganda, benih itu berbuah. Dari sini kita dapat melihat bahwa hati manusia itu ada 4 jenis. Kita harus mempersiapkan kalbu kita untuk dapat menumbuhkan benih atau firman yang telah kita dengar, yang telah kita sampai, dan kita implementasikan di dalam hidup. Sehingga dengan demikian, firman yang kita dengar ini dapat merubah perilaku, dapat merubah sikap, dan dapat menuntun kita kepada jalan-jalan Allah. Masalahnya adalah tidak semudah orang itu menumbuh kembangkan firman yang ada di dalam kalbu ini. Perlu ada metania, perlu ada sakramen yang kita ambil di dalam gereja. Karena dengan sakramen, metania, dan juga tulisan-tulisan pembukaan gereja serta sholat-sholat yang ada di dalam gereja inilah
yang mampu menumbuh kembangkan firman yang ada di dalam kalbu kita. Sehingga firman itu dapat bertumbuh dan dapat merubah perilaku. Lah, berubahnya perilaku. Karena roh Allah ada di dalam kalbu kita ini. Maka setiap kata kita dituntun. Pikiran kita dituntun. Dan hidup kita dibawa ke jalan-jalan Allah. Sehingga kesucian itu tetap ada di dalam kalbu kita. Karena itulah saudara, firman yang kita terima hendaknya kita tanamkan dan tancapkan di dalam batin, supaya kehidupan kita makin lama makin baik dan bukan makin buruk, tapi makin baik dan berkenan di hadapan Allah. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.